pop-up book mengenai revolusi industri. Baik, ini halaman pertama berisi mengenai revolusi, latar belakang dari revolusi industri. Ini adalah pengertian dari revolusi industri, di mana merupakan suatu perubahan besar yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya, sehingga menjadikan setiap proses yang jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Oke, terus di halaman selanjutnya di sini terdapat lipatan seperti ini. Ini ada dampaknya, dampak dari revolusi industri. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, ini berisi kata-kata. Kemudian ini bisa dibuka, ditarik seperti ini. Nah, ini ada berisi dampak dari revolusi industri. Dampak dari revolusi industri adalah memberikan perubahan ya dalam pengelolaan sumber daya serta memproduksi produk khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Oke, selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Nah, ini di halaman selanjutnya ini adalah tokoh-tokoh, berisi tokoh-tokoh yang berperan dalam revolusi industri. Ini adalah tokoh yang bernama James Hargreaves. Ini merupakan seorang tokoh yang menciptakan alat pemintal yang pertama. Nah, ini kita bisa buka ini. Di sini terdapat penjelasannya. Ya, ini alat spinning jenny adalah mesin untuk memintal wol atau kapas yang ditemukan pada tahun 1764 oleh James Hargreaves yang mematenkannya pada tahun 1770. Mesin ini mampu dioperasikan oleh pekerja tidak terampil. Ini merupakan perkembangan kunci dalam revolusi industri tenun karena dapat memutar banyak spindle sekaligus. Oke, selanjutnya kita lihat ada tokoh selanjutnya. Ini adalah tokoh Graham Bell. Nah, untuk penjelasannya kita bisa buka bagian ini. Ini akan keluar sini penjelasannya. Siapakah tokoh Graham Bell ini? Nah, di sini dijelaskan Alexander Graham Bell ada seorang ilmuwan dan penemu kelahiran Skotlandia yang terkenal karena menemukan perangkat telepon pertama pada tahun 1876 dan mendirikan perusahaan telepon Bell pada tahun 1877. Nah, kemudian pada tahun 1875 Bell dengan bantuan rekannya Thomas Watson berhasil menemukan perangkat sederhana yang dapat mengubah listrik menjadi suara. Seperti itu. Nah, setelah selesai bisa kita tutup kembali seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi. Terus selanjutnya di samping itu, nah ini ada tokoh-tokoh lainnya juga. Di sini disebutkan ada tokoh Edmund Cartwright, penemu mesin tenun. Ini tokoh ini. Nah, mengenai penjelasannya kita bisa buka di sini. Nah, ini adalah Edmund menciptakan alat tenun tenaga kasar yang pertama kali dipatenkan pada tahun 1785. Pada tahun yang sama, ia juga mendirikan pabrik tenun dan pemintal di Doncaster, Yorkshire. Meskipun desain awal ini tidak berhasil, Cartwright terus melakukan perbaikan untuk proses percobaan berikutnya dari alat tenunnya sampai ia mengembangkan mesin yang produktif. Oke, cukup ya. Kita lipat kembali. Ini selanjutnya ada tokoh yang paling fenomenal, ini namanya James Watt, penemu mesin uap. Nah, ini tokohnya James Watt ini. Tokoh ini penjelasannya bisa kita buka di sini dan kita lihat. Nah, James Watt ini adalah mesin ciptaannya merupakan mesin uap. Dari mesin uap ini dapat diciptakan berbagai peralatan besar yang menakjubkan seperti lokomotif ciptaan Richard Trevithick yang kemudian disempurnakan oleh George Stephenson menjadi kereta api penumpang. Kapal-kapal yang digerakkan oleh mesin uap diciptakan oleh Robert Fulton. Mesin uap merupakan inti dari revolusi industri sehingga James Watt ini sering dianggap sebagai bapak revolusi karena penemuan-penemuan selanjutnya ditemukan setelah adanya penemuan mesin uap ini. Oke, kita tutup kembali ini dengan rapi dan seperti ini, kemudian dimasukkan lagi seperti ini. Selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Nah, ini di halaman ini ada tokoh seperti ini.
Kita bisa buka penjelasannya siapa. Ini masih tokoh-tokoh. Ini adalah John Kay, penemu kumparan terbang. Kumparan terbang atau flying shuttle adalah teknologi yang diciptakan oleh John Kay pada tahun 1733. Alat ini digunakan agar proses pemerintahan dapat berjalan secara lancar. Nah, oke, ini tokohnya. Kemudian kita bisa tutup kembali seperti ini. Ini hanya hiasan. Selanjutnya ini juga hiasan. Nah, oke, kita lihat ini ada gambar lagi. Penjelasannya bisa kita buka di sini seperti ini. Nah, ini teknologi yang berkembang ya pada masa revolusi industri. Ini hanya berupa penjelasan saja karena terlalu banyak kalau kita menjelaskan tentang teknologi yang ditemukan di masa revolusi industri seperti itu. Oke, karena ada banyak ya. Terus kita kembali tutup lagi. Dan ini adalah halaman terakhir. Oke, cukup ya. Ini halaman terakhir, cukup seperti itu saja.